Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, salam sejahtera, salam anti mager. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kesempatan yang baik ini. Saya Ahmad Fahrudin Fajrul Islam akan menyampaikan presentasi tentang telaah buku yang bergenre sejarah ini, karya Merle Calvin Reclus. Buku ini berjudul Polarizing Japanese Society, Islamic and Other Visions, 1830 till 1930. Oke, buku ini merupakan satu karya yang ditulis oleh Reclus. Nah, buku ini menjadi bagian daripada trilogi sejarah yang dia tuliskan. Salah satunya adalah tentang Islamisasi Jawa. Buku ini diterbitkan di Singapura oleh National University of Singapore Press tahun 2007 dengan ketebalan 297 halaman. Kemudian akan saya paparkan tentang penulis. Nah, Reclus sendiri adalah seorang profesor berkebangsaan Australia. MC merupakan akronim dari Merle Calvin. Ia sendiri dilahirkan pada tahun 1943. Reclus adalah seorang sejarawan kontemporer yang mempunyai concern kajian Islam Jawa dan Indonesia, atau kita sebut dengan Indonesianis. Reclus memperoleh gelar doktor yang diperoleh dari Cornell University, dan kemudian dia memimpin program kajian Ketimuran dan Afrika di Monash University. Reclus juga mengajar di program kajian Timur Tengah dan Asia di London University, Australia National University, Melbourne University, dan juga National University of Singapore. Akan saya sampaikan tentang abstraksi daripada buku ini ya. Pada awal abad ke-19, Islam telah menjadi unsur keagamaan dalam identitas Jawa. Tetapi Islam merupakan jenis Islam yang tertentu yang digambarkan oleh penulis sebagai sintesis mistik. Apa itu? Orang Jawa memegang teguh identitas mereka sebagai Muslim dan memenuhi kewajiban ritual dasar iman. Akan tetapi mereka juga menerima realitas tentang kekuatan spiritual lokal. Polarisasi masyarakat Jawa membahas bagaimana pemerintahan kolonial, tekanan penduduk, dan reformasi Islam menggerogoti sinkretisme khas Jawa ini. Perpecahan terjadi 4 kali lipat muncul di antara kaum Muslim yang saleh. Namun beberapa tetap menganut sintesis mistik. Beberapa mengikuti para reformis Islam yang menuntut cara hidup yang lebih ortodoks, beberapa mendukung sufi reformis, dan beberapa menerima ide-ide mesianis. Sebuah kategori baru muncul terdiri dari orang Jawa yang menolak reformasi Islam dan mulai menipiskan identitas Islam mereka. Muslim yang semakin nominal ini mayoritas dikenal dengan kaum abangan. Sementara itu, para elit priayi Jawa menganut bentuk-bentuk modernitas yang diwakili oleh penguasa Eropa mereka dan pembelajaran ilmiah modern. Lalu kemudian agama Kristen mulai masuk secara terbatas ke dalam masyarakat Jawa. Beberapa bahkan menganggap konversi asli orang Jawa ke Islam sebagai kesalahan peradaban. Dan dalam elemen sosial ini, secara eksplisit, konsep anti-Islam akhirnya terbentuk. Pada awal abad ke-20, kategori-kategori ini dipolitisasi dalam konteks gerakan anti-kolonial yang baru lahir di Indonesia. Maka lahirlah identitas politik yang bersaing, yang berada di balik layar konflik dan pertumpahan darah di Indonesia pada abad ke-20. Berdasarkan berbagai sumber asli dalam bahasa Jawa dan Belanda, buku ini adalah publikasi pertama yang diteliti secara menyeluruh tentang Islam di Jawa. Oke. Saya lanjutkan tentang buku ini mengandung pembahasan sebagai berikut. Di dalam buku Reclus ini mempunyai 9 bab. Nah, yang pertama tentang peninggalan Muslim Jawa, mulai dari 1830 yang disebut dengan sintesa mistik Jawa.
atau kita kenal dengan Islam Kejawen. Yang kedua, tentang masyarakat Jawa pada abad ke-19, konteks kolonialisme atau penjajahan. Yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam. Selanjutnya, pada bab keempat, tentang lahirnya kaum abangan. Dilanjutkan dengan bab kelima, tentang lahirnya komunitas Kristen Jawa. Nomor 6 berbicara tentang kaum priayi dan apa-apa yang menjadi gerakan daripada mereka. Yang ketujuh, gerakan anti-Islam, ini membangkitkan ajaran Budi dan Buddha. Bab ke-8 tentang polarisasi politis di masa tahun 1908 sampai 1930. Kemudian yang terakhir tentang sintesa antara agama, politik, dan konflik masyarakat. Yang pertama, kita berbicara tentang sintesa mistik Jawa. Penggunaan istilah sintesa mistik Jawa yang lebih netral. Alih-alih agama Jawa menurut Clifford Geertz, atau Javanism yang dulu sering dipakai oleh para misionaris Belanda. Wycliffe menggarisbawahi bahwasanya identitas Islam sungguh telah menjadi serat kultural terpenting bagi orang Jawa, baik pada lingkup aristokrat maupun masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan itu, elemen kedua dari sintesa tersebut adalah luasnya praktik-praktik ritual yang menjadi kelima sokok guru Islam, yaitu tentang syahadat, sholat 5 waktu, bersedekah, puasa pada bulan Ramadan, dan juga pergi ke tanah suci, yang kita sebut dengan sokok guru atau rukun Islam. Yang menarik, elemen ketiga dari sintesa tersebut menurut Clifford adalah penerimaan terhadap figur-figur adikodrati yang selama ini hidup, dipercayai, dan dipraktikkan oleh penganut kepercayaan lokal masyarakat Jawa. Memang aneh melihat bagaimana tuntutan monoteis Islam yang keras dapat bersanding damai dengan figur-figur adikodrati percayaan lokal, seperti halnya mitos tentang Nyai Roro Kidul, Sunan Lawu, Mbah Semar, dan seterusnya. Wycliffe yakin pada masa sekitar tahun 1800 sampai 1830 ada semacam konsensus bahwa sintesa ketiga elemen itu menjadi sumber-sumber identitas kultural seseorang yang menentukan apa artinya menjadi orang Jawa atau Jawani. Kemudian bab selanjutnya kita berbicara tentang kolonialisme di Jawa pada abad ke-19. Nah, semuanya berubah sejak dekade 1830-an dengan ditandai berakhirnya Perang Diponegoro dan dimulainya Kulturstelseln. Serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi memberi tekanan luar biasa pada sintesa mistik itu, yang kemudian mencerai-beraikan elemen-elemennya. Proses purifikasi paham keagamaan dan reaksi terhadapnya menjadi benang merah yang memintal pada buku ini. Dengan membedah data statistik berdasarkan usul-usul jemaah haji, Wycliffe menengarai mereka yang setelah kembali dari tanah suci berusaha melakukan reformasi keagamaan, sering dikenal dengan sebagai guru kitab. Sebagian besar datang dari daerah di mana masih belum banyak figur kiai tradisionalnya, yakni mereka yang biasanya dikenal dengan sebagai guru tarekat. Data statistik itu, kata Wycliffe, setidaknya mengisyaratkan adanya kontestasi gagasan yang sedang berkembang di dalam lingkup Islam, di mana para kiai dan haji memainkan peran masing-masing yang berbeda. Atau sembari mengutip pengamatan jeli dari EKP tahun 1928 bahwa pada banyak wilayah terlihat konflik yang muncul antara para guru tarekat dan para guru kitab. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bab 1-3. Saya ringkas bahwasanya Wycliffe merinci bagaimana ledakan populasi, urbanisasi, literatur cetak, teknologi transportasi dan komunikasi, pendidikan modern, koneksi yang lebih dekat ke dunia Islam lainnya, penemuan arkeologi dan filologis Jawa pra-Islam, dan faktor-faktor lain mengakibatkan disintegrasi kesatuan spiritual menentang aliran kepercayaan. Awalnya ada beberapa fleksibilitas di dalam dan di seberang kategori. Wycliffe mengutip puisi tahun 1879 oleh Nur Yakin Balaka tertentu yang awalnya seorang sinkretis dan kemudian menghabiskan 8 tahun sebagai seorang muslim puritan yang taat, yakni seorang muslim yang kaum putihan, santri, atau disebut dengan kaum, hanya untuk kembali ke praktik sinkretisme sebagai pencela kemunafikan saleh. Namun dengan politisasi kategori ini di abad ke-20, perbedaan menjadi kurang dapat disatukan.
Kemudian kontribusi terpenting dari buku ini adalah deskripsi dan analisisnya yang cermat tentang munculnya kategori oposisi putihan dan abangan. Sudah lama ada camp-camp atau perkampungan muslim yang taat di kawasan Arab di kota-kota pesisir Jawa. Survei pendidikan yang terjadi pada 1819 dan 1831 yang dikutip oleh Reclef dalam bab 3 mengungkapkan kelompok pesantren kecil dan langgar adalah tempat santri belajar membaca Al-Quran itu berada di kawasan pesisir Cirebon, Semarang, Gresik, dan Surabaya. Yang kita kenal sekarang itu sebagai apa? Sebagai kawasan Sunan. Nah, kawasan Sunan, kawasan religi di pesisir pantai utara Jawa. Lalu kemudian meningkatnya jumlah haji yang kembali dan berakibat pada pengaruh Islam reformis mendukung ortodoksi berorientasi syariah mulai pada tahun 1850-an. Tokoh Islam mengutuk kepercayaan pada roh-roh lokal. Mistisisme yang tumbuh di dalam negeri digantikan oleh tasawuf Islam klasik. Kemudian yang menarik tentang identitas kaum abangan. Apa itu? Istilah abangan adalah dari kata Jawa yang berarti merah atau soklat. Muncul sekitar 1855 sebagai kategori oposisi terhadap putihan, yakni kaum yang soleh. Putihan juga berasal dari bahasa Jawa yang artinya putih. Awalnya ini merupakan ejekan yang digunakan oleh kaum putihan. Abangan dituduh mengabaikan rukun iman dan melakukan amalan-amalan syirik. Ejekan agama, ejekan abangan menjadi label identitas diri saat muncul kelompok yang membanggakan dalam asal-usul asli dan praktik dan identitas sebagai petani. Kaum petani abangan bukan satu-satunya kelompok yang dibentuk untuk menentang kebangkitan Islam di Jawa setelah era Wali Songo. Dalam bab 4, Reclef menolak istilah abangan diasosiasikan dengan Syekh Lemah Abang. Gerik dan Roorda menyatakan bahwa istilah tersebut merujuk pada warna-warni pakaian dan bibir yang bernoda sirih. Asal yang lebih mungkin adalah akar sosiologis. Berbeda dengan putihan yang sebagian besar pedagang, kaum abangan sebagian besar adalah petani, kaum buruh di tanah merah atau coklat. Nah, oke, itu saja mungkin saya awali kajian tentang buku ini untuk kita kaji selanjutnya. Jadi selanjutnya tentang bab 5 dan bab akhir akan kita lanjutkan setelah kita kajian dulu. Terima kasih, akan kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.